Halo guys, selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Kali ini kita bakal membongkar kelanjutan alur cerita yang makin panas dan penuh teka-teki dari serial Reacher. Di episode 4 ini, konspirasi politik makin memuncak. Dan yang paling mengejutkan adalah plot twist di akhir episode yang berasal dari Indonesia. Penasaran kan? Nonton sampai akhir video ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. I have never told the night she died. I'm sorry, John. Kisah dimulai dengan melanjutkan suasana tegang tepat setelah insiden mengenaskan di mana Nolan Cahill tewas melompat dari gedung di episode sebelumnya. Polisi berada di lokasi kejadian untuk menginterogasi Congressman John Sampson dan Reacher. Not to my knowledge. Did he leave a note? Anything. He displayed no red flags, and right now I'm my friend. Sampson yang merupakan calon potensial presiden sangat terpukul atas kematian sahabat sekaligus kepala stafnya itu. Meskipun area parkir hotel mulai dipadati kru media, Sampson menolak untuk langsung pergi meninggalkan jasad sahabatnya di bawah terpal. Hingga akhirnya istrinya berhasil membujuknya untuk mundur sejenak demi keamanan politiknya. Untuk menenangkan diri dari duka tersebut, Sampson mengajak Reacher pergi ke sebuah bar di dekat hotel. Di tempat lain, tim penyelidik yang terdiri dari Jacob, Tamara, dan Russell sedang membongkar skema penyimpanan dokumen pemerintah. Mereka menemukan aturan undang-undang efisiensi anggaran terbaru yang mewajibkan dokumen-dokumen lama berusia di atas 10 tahun untuk didigitalisasi ke server yang aman. Sementara berkas fisiknya dihancurkan menggunakan krematorium komersial berkapasitas besar. Tim menyadari bahwa fasilitas pemusnahan dokumen rahasia inilah tempat Anna Merrick bekerja. Karena lokasi tersebut sangat tertutup, tim merancang rencana untuk masuk ke sana. Mereka mengintai area parkir, lalu secara sengaja menumpahkan kopi ke salah seorang pegawai wanita di sebuah kedai di seberang kantor untuk mencuri kartu akses masuknya. Sorry, I snapped. It's just emotions. Thank you. Sementara itu, di dalam bar, Samson mulai terbuka kepada Reacher sambil menikmati minuman. Samson mengenang Cahill sebagai sosok ketat dan disegani yang pertama kali ia temui saat pelatihan pasukan khusus Delta Force. You said you were molded in his image. You might react the same way. Samson kemudian menceritakan detail misi masa lalu mereka di Indonesia. Misi tersebut bertujuan mengawal tim ilmuwan yang mencari obat penyakit malaria dari tanaman hutan hujan. Miss. Scotch. But if there's some way that you think I can help, and without. Sampson melanjutkan kisahnya dengan nada berat. Ia mengungkapkan bahwa setelah tim Amerika kembali ke negaranya, Jenderal Putra menggunakan keahlian militer yang telah diajarkan untuk membantai lawan-lawan politiknya. Putra bahkan meratakan satu desa dan membunuh warga sipil tanpa ampun, membuatnya menjadi seorang penjahat perang. Special forces. I taught his men everything. Sampson menegaskan bahwa ia sama sekali tidak terlibat dalam pembantaian tersebut. Dan pemerintah Amerika sendiri langsung mengirim tim khusus untuk menangani Putra begitu mengetahui kejadiannya. Wouldn't be the first time America's been burned. Still, that my team and I have worked for the past few years. Sampson sangat menginginkan flash disk berisi dokumen rahasia itu, agar bisa dikembalikan ke Pentagon untuk membersihkan namanya. Namun, Reacher menegaskan bahwa ia sendiri yang akan menentukan nasib flash disk tersebut setelah melihat isinya. Pretty bad for someone who doesn't know what's on it. Outside the law. The CIA does. Maybe for a U.S. congressman. What Pop work for? Ketika keluar dari bar, istri Sampson memperingatkan Reacher agar menjauh dari kehidupan Sampson karena menganggap Reacher sebagai pembawa sial. Do you know what a Jonah is? Every time he comes on board. Like my mother said, trouble. Bagel place. Di saat yang sama, aksi penyusupan ke fasilitas pemusnahan dokumen dijalankan. Penyusup dari tim Reacher berhasil melenggang masuk menggunakan kartu akses curian dan menyamar sebagai pegawai pengganti Anna Merrick. Hi, can you help me? Di sana, ia diarahkan ke meja kerja lama Anna untuk scan berkas fisik dan memasukkannya ke keranjang pemusnahan. I got reassigned last minute. Loading them in our digital storage system. Supervisornya bahkan membuka password komputer Anna
dan memberikan kesempatan untuk Tamara untuk melihat beberapa dokumen yang sedang dikerjakan Anna terakhir. All the files and its contents in one of the carts in the hallway marked for incineration. I think I got it. Namun, penyamaran itu hancur saat pegawai wanita yang kartunya dicuri tiba dan melapor ke bagian keamanan, yang membuat sistem mendeteksi adanya akses masuk ganda. Stole the badge. Tamara terpaksa segera melarikan diri dan dijemput oleh timnya di luar. Tak lama kemudian, Reacher yang sedang berjalan sendirian mendadak disergap kembali oleh para agen CIA. Namun Reacher memutuskan untuk kabur lagi. Kejar-kejaran pun terjadi, sampai menjadi pertarungan yang sengit dan pecah di area pergudangan dermaga. Break formation. Tactical dispersal. Mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya, Reacher berhasil melumpuhkan para penyerang satu persatu dan menggagalkan usaha mereka untuk menculiknya. What was your plan? Uploaded it to the government server. She must have downloaded it to a jump. My sister's design? Setelah berhasil meloloskan diri, Reacher dan timnya kembali berkonsolidasi melalui telepon. Dari hasil penyusupan tadi, terungkap bahwa Anna Merrick sempat menyeken satu berkas rahasia, menghapus file aslinya dari server pemerintah dan memasukkannya ke dalam sebuah flash disk sebelum membuang berkas fisiknya ke mesin pembakar. Hal ini menjadikan flash disk tersebut sebagai satu-satunya salinan dokumen yang ada di dunia. Do you think he's alive? Reacher kemudian bertemu langsung dengan timnya untuk merangkai kronologi sebenarnya. Mereka menyimpulkan bahwa tentara bayaran telah menculik putra Anna, Ben, untuk dijadikan sandera agar Anna menyerahkan flash disk tersebut. Namun proses penculikan itu berakhir kacau hingga Ben tewas lebih awal. Wrap around you and you feel like included. Took this from Anna's. You said she was at 0 hour, so break it down. Leverage to get Anna to bring them the drive instead of giving it to Lila. The subway to try to save. Ketika para penculik menolak memberikan bukti bahwa Ben masih hidup saat Anna terjebak macet, Anna menyadari bahwa putranya telah meninggal. Dengan rasa duka dan amarah mendalam, Anna mengambil pistol, melapisi pakaiannya dengan mantel hitam, dan pergi naik kereta bawah tanah. Bukan untuk menyerahkan flash disk, melainkan untuk memburu para pembunuh anaknya. She needed. She was a grieving, distraught mother with a gun. Reacher menyadari kenyataan pahit bahwa saat ia mendekati Anna di kereta dan mengaku sebagai polisi, Anna merasa rencananya untuk membalas dendam telah gagal total karena ia pasti akan ditangkap. Like she failed Ben in life. Now she was failing him in death. I wanted her to feel like she was. Rasa bersalah dan kehilangan yang amat sangat itulah yang mendorong Anna mengakhiri hidupnya di tempat. Tim juga menyimpulkan bahwa sebelum naik kereta, Anna telah memasukkan flash disk tersebut ke dalam amplop balasan surat penawaran kartu kredit dan mengirimkannya ke hotel tempat Lila menginap. Okay. Di tengah analisis ini, kabar duka dikonfirmasi oleh polisi bahwa jasad Ben telah ditemukan di sebuah tempat pembuangan sampah. Lila, it's at the desk. Saat Richard bergegas menuju hotel Lila untuk mencari amplop tersebut, namun resepsionis tidak menemukan ada surat untuk Lila. Saat mereka keluar dari hotel, Richard menyadari bahwa mereka kembali dibuntuti oleh 2 orang bersenjata. Mereka segera kabur ke area peron stasiun kereta bawah tanah. Richard langsung bertindak cepat mendorong Lila ke dalam kereta, sementara dia menghadapi salah satu tentara bayaran yang membuntutinya. Here in front of. Setelah menembak pria lainnya, Richard mematahkan tangan pria itu dengan menabrakkan lengannya ke kereta yang lewat.
Richard lalu menginterogasinya untuk mencari tahu siapa dalang di balik seluruh teror ini. Tapi pria itu secara tidak sengaja terjatuh ke rel dan tewas tersengat listrik. Gak lama, petugas polisi stasiun tiba di lokasi setelah mendengar keributan. Richard dengan sigap mengambil dompet penyerang lainnya dan kabur untuk meloloskan diri, menyusup ke dalam lorong-lorong gelap jalur kereta bawah tanah dan meminta bantuan seorang tunawisma untuk menyembunyikannya dari kejaran polisi. Thanks. You know how to get to the Liberty Garden, so... Di tempat terpisah, suasana penuh duka menyelimuti ruang otopsi saat Jacob datang untuk mengidentifikasi jasad Ben Merrick yang sebelumnya ditemukan di dalam tempat pembuangan sampah. Melihat tubuh Ben yang sudah tak bernyawa, Jacob merasa sangat tidak berguna sebagai seorang polisi karena gagal melindungi Anna dan Ben, serta merasa benar-benar hancur dan sendirian. Just a feckless, useless. Sementara itu, Richard yang masih berada di dalam lorong bawah tanah berhasil menyadap frekuensi alat komunikasi milik tentara bayaran. Dari percakapan radio tersebut, Richard mengetahui bahwa kelompok bersenjata itu sedang bergerak menuju Hotel Liberty Gardens untuk menyerbu kamar tempat Lila berada. Pada saat yang sama, di dalam kamar hotel, Lila sedang berbincang dengan Amisa yang mau memasak soto ayam tradisional Indonesia. Ketika mereka sampai di depan kamar, nampak pintu kamar hotel mereka sudah dalam kondisi terbuka. Kedua pengawal Lila sudah tewas. Dan dari dalam kamar muncul 4 pria yang menggunakan pisau lipat. Kembali ke ruang otopsi, hasil analisis medis memberikan petunjuk baru yang sangat krusial. Dokter mengungkapkan bahwa luka sabetan di leher Ben memiliki pola yang identik dengan luka pada korban pembunuhan pacar Ben. Luka tersebut disebabkan oleh senjata khas berupa pisau melengkung yang disebut karambit, yang biasa digunakan oleh praktisi bela diri dari Indonesia. Plot twistnya, di kamar hotel, Lila dan Amisa bukannya ketakutan, tapi malah mengeluarkan karambit dan menghabisi seluruh pria penyerangnya. Richard yang baru tiba hanya menemukan jasad pengawal dan para penyerang. Episode pun ditutup saat polisi tiba dan menangkap Richard yang berada di kamar tersebut. Wah, tambah seru dan tegang banget ya. Menurut kalian, siapa sebenarnya Lila dan Amisa? Coba tulis teori liar kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, klik tombol subscribe. Terima kasih udah nonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.